Hai, Assalamualaikum. Halo semuanya, sebelum gue memulai podcast ini, mungkin gue mau bertanya dulu nih ke kalian. Gimana hari ini? Menyenangkan? Atau malah membosankan? Semoga menyenangkan ya, dan semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Oh ya, di sini gue mau mengingatkan juga nih ke kalian yang sering keluar rumah dan suka nongkrong di warkop, kayak di kafe atau di jalanan. Bercanda ya, pokoknya buat kalian semua nih yang suka beraktivitas di luar rumah. Nah, kalian jangan lupa 3M ini, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi, jaga diri lo agar hidup lo semakin sehat. Masa sih jaga kesehatan lo sendiri aja nih ya, gak bisa? Gimana nanti lo menjaga kesehatan pasangan lo? Ngomong-ngomong, emang lo udah punya pasangan? Bercanda ya. Oke. Jadi kali ini gue mau kenali diri gue dulu ke kalian. Jadi kenali gue manusia. Masa iya gue hantu ya? Gak mungkin. Oke, kali ini kita serius. Jadi nama gue Temolina Azra. Gue dari Universitas Institut Agama Islam Negeri Langsa. Gue dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan gue mengambil jurusan BKI. Apa sih itu BKI? Mungkin kalian sering dengar itu adalah BK. Jadi BKI itu adalah bimbingan konseling Islam. Dan saat ini gue sedang menjalankan mata kuliah psikologi sosial. Mungkin akan jauh lebih seru kalau kita kenalannya itu dengan suara tanpa harus tahu bagaimana bentuk rupa. Pada intinya itu semua sama. Ini adalah karya yang mengungkapkan rasa dengan kata. Aku harap rasa ini mewakili cerita pada pendengar podcast hari ini. Oke, pada podcast kali ini gue akan membahas yaitu tentang self-esteem. Pernah gak sih lo merasa gak nyaman dengan diri lo sendiri? So pasti pernah ya kan? Gue juga pernah. Nah misalnya nih ya, lo kayak gak nyaman dengan diri lo sendiri, yang ngerasa kayak gak punya hal positif, atau mungkin pas ada nih ya temen lo yang punya rentetan prestasi yang jauh lebih tinggi daripada lo. Dan saat itu lo jadi ngerasa kayak minder dan menjadi rendah diri. Nah, gue termasuk orang yang pernah ngerasainnya dan ngalaminya itu. Dimana rasanya itu gak enak banget dan gak nyaman banget. Gue merasa gak berguna dan gue merasa gue mah apa atuh gitu ya kan. Nah, pas gue kayak mikir kayak gitu kan, perasaan gue tuh langsung jadi sedih, ngedrop. Bahkan ada nih, sewaktu-waktu itu gue merasa diri gue itu gak berguna. Nah, setelah gue belajar psikologi ini, gue baru belajar tentang perasaan yang gue rasakan. Dan ini berhubungan dengan sebuah konsep yang bernama self-esteem. Atau bahasa Indonesia itu adalah harga diri. Oke, jadi self-esteem itu apa sih? Nah, jadi self-esteem itu adalah evaluasi positif individu terhadap dirinya sendiri. Orang yang mempunyai self-esteem ini, yang tinggi ini, itu adalah orang yang cenderung menghormati dirinya sendiri dan menganggap dirinya itu orang yang paling pantas. Ayo, siapa yang seperti itu? Dan sebaliknya nih ya, orang yang punya self-esteem yang rendah adalah orang yang cenderung menganggap dirinya itu rendah diri dan menganggap dirinya itu gak pantas buat menerima apa-apa. Terus, sebenarnya apa sih dampak positif dari self-esteem buat kita semua? Jadi, dampaknya itu banyak banget. Kalau self-esteem lo itu baik, lo itu bakalan punya kayak kecenderungan untuk mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Dan selain itu, lo juga bakalan punya kecenderungan untuk gak ngerasa stres, gak ngerasa depresi, dan juga lo punya kecenderungan untuk lebih lama hidup daripada orang yang memandang dirinya itu negatif, ya. Dan ada juga nih orang yang memiliki self-esteem yang baik, yaitu cenderung bakalan lebih aktif dan punya kemungkinan besar buat berbicara di depan umum. Dan orang-orang yang mempunyai self-esteem ini, yang baik ini,
itu percaya bahwasannya mereka itu adalah orang yang baik. Jadi dampaknya apa sih? Jadi mereka tahu apa kemampuan mereka dan bagaimana mereka mengembangkan kemampuan mereka. Gitu. Nah, kalau seseorang itu punya self-esteem yang baik, ini bakalan jadi poin yang ngebuat mereka itu jadi bahagia, aktif, dan bisa berkontribusi buat lingkungan mereka. Jadi pasti banyak nih yang bertanya-tanya nih ya kan. Jadi gimana sih kalau ada orang yang mempunyai self-esteem yang rendah? Nah, ada juga nih dampaknya. Jadi kalau orang yang punya self-esteem yang rendah itu biasanya itu punya perasaan negatif mengenai dirinya sendiri. Jadi mereka percaya bahwasannya mereka itu nggak layak buat disayang. Dan mereka juga percaya kalau mereka itu nggak layak untuk bahagia. Jadi mereka juga percaya bahwasan mereka itu nggak berhak untuk sukses. Jadinya kan ini bakalan ngerusak kesehatan mental kalian. Oke, nah tadi gue udah jelasin ya dampak positif dan dampak negatifnya. Terus gimana nih cara membangun self-esteem yang baik? Nah, kira-kira apa nih cara-cara yang efektif buat meningkatkan self-esteem kamu yang baik? Oke, berikut ini gue nih ya bakal jelasin ke kalian. Semoga ini bisa lo coba ya. Yang pertama itu lo kenali dulu diri lo sendiri. Jadi kalau lo gak kenal dengan diri lo sendiri ya, termasuk kemampuan apa yang lo kuasai dan gimana lo ngembanginya, secara langsung lo bakalan meningkatkan self-esteem lo. Dan yang kedua, kurangi membanding-bandingkan diri lo dengan orang lain. Lo siapa yang pernah gitu? Termasuk gue nih ya, gue pernah banget ya. Pernah dulu itu gue suka membanding-bandingkan diri gue dengan orang lain. Itu sebenarnya itu membuat susah diri gue sendiri ya. Hati gue susah, pikiran gue susah ya. Jadi kenapa nih gak boleh membanding-bandingkan diri lo dengan orang lain? Jadi kalau diri lo tuh membandingkan diri lo dengan orang lain, dimana lo kayak ngerasa hidup ini adalah kompetisi. Dan ngebandingi juga kemampuan orang lain dengan kemampuan lo. Karena kemampuan lo sama orang itu pastinya berbeda ya kan. Karena lo aja beda, dia aja beda. Masa lo mau sama-samain? Dan lo membanding-bandingkan itu gak boleh ya. Jadi ini harus lo hilangkan di pikiran lo, dunia lo ya kan. Dan ini misalnya nih ya, lo ngelihat nih story WhatsApp teman lo, Instagram, WhatsApp, Facebook segala macam. Dia ini lagi liburan ke luar negeri, atau lo lihat teman lo ini sedang bersama keluarganya bahagia banget. Jadi di mana lo kayak ngerasa iri gitu. Jadi kalau lo sudah seperti ini nih ya, maka kurangi membanding-bandingkan diri lo sendiri. Jadi ini cara yang mungkin bisa lo coba. Nah, dan yang ketiga yaitu berolahraga. Kok berolahraga ya? Mungkin kalian bertanya, kok berolahraga sih? Pasti lo tahu kan bahwasanya olahraga itu memberikan dampak positif mulai dari kondisi fisik dan mental yang sehat. Dan menariknya lagi nih ya, berolahraga ini juga meningkatkan self-esteem seseorang. Dan gue nih pernah mencoba berolahraga itu kalau nggak salah gue di lapangan Merdeka Kota Langsa. Nah pas abis gue olahraga itu pasti gue ngerasain capek, aus, lelah ya kan. Jadi walaupun gue seperti itu, tapi gue kayak merasa setelah itu badan gue fit, terus gue merasa semangat dalam menjalankan aktivitas. Jadi bagi lo nih yang jarang berolahraga, mulai sekarang lo boleh coba rutin berolahraga. Nah gimana? Udah mulai paham belum nih soal self-esteem ini? Kalau lo sudah paham, maka lo harus share ini ke teman-teman lo yang mungkin teman-teman lo mempunyai self-esteem yang tidak baik. Mungkin sekian podcast dari aku, semoga
bermanfaat bagi kalian dan gue juga termasuk ya, gue belajar ya kan, ini termasuk gue belajar juga. Dan mohon maaf kalau pada podcast ini gue berkata-kata, ada kata yang salah atau ada pengucapan gue yang salah, gue minta maaf. Gue akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.